Sebelum mulai nih, sambil gua pasang papan tulis. Pada ini deh, pada kenalan aja. Mau nyebut nama boleh, yang penting perusahaan atau tempat bekerja. Wait, sambung menyambung aja, satu selesai ngomong, yang lain nyusul gitu loh. Sip. Oke, mulai dari saya ya. Perkenalkan, saya Merza Media Diospi, saya geologis di Selam Bersih. Akan berikutnya siapa? Mas Beni kah? Sambung. Monggo, silakan. Halo. Yo. Ya, Beni Setiawan di sini, Murah Beni Setiawan, kawan baik Bang Yando. Yes. Salam kenal untuk semua. Sip. Selanjutnya, silakan yang mau memperkenalkan diri. Selamat sore, saya Gede Wirawan. Salam kenal Pak Yando. Waduh, salam kenal Mas Gede. Kapan ke PHKT? lewat vaksin. Beres vaksin dulu. Saya ini orang tua. Iya. Lanjut. Yud. Nama perusahaan lah at least. Udah ada Selam Beji, udah ada PHKT, ayo yang lainnya. Nggak mau nyebut nama nggak apa-apa. Saya Pertamina by the way. Ayo yang lain. Selamat siang semua, saya Edison Nadea dari MEPI. Siap. Siang Pak, saya Fendi Genting Oil Pak. Mantap. Selamat sore, saya Hapsari, Chevron. Halo. Selamat sore Pak Yando, apa kabar? Ya, baik. Ini Pak dengan Aldi Pak. Aldi, saya dari Tata Sanjil. Siap. Saudi Pak. Okay. Ada Syukron juga Pak, Syukron Lutfi. Oh, Syukron. Apa kabar? Assalamualaikum. Assalamualaikum Pak Yando. Waalaikumsalam, apa kabar? Alhamdulillah baik Pak. Aman, Syukron Pak dari Tata Saudi Pak. Siap. Oke. Sehat Pak? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Wis lah, dari mana-mana ya, dari Saudi, dari segala macam. Oke, fine. Nanti ya, kalau mau nanya, ini di presentasi saya, kalau mau nanya langsung tanya aja ya, stop, nggak usah pakai nunggu selesai, oke? Sip, silakan. Oke, monggo Pak. Dan diskusi kita, diskusi santai saja. Bentar saya lihat dulu ini, ke KP General Plus, share screen, share. Salah. Kelihatan nggak ya? Sudah muncul Pak? Ini udah slideshow apa PowerPoint masih? Sudah slideshow. Nice. Okay, guys. Again, good afternoon, selamat sore. Selamat siang ya, buat yang di Saudi, benar nggak? Bertemu kembali, ini saya meetings after meetings. Jadi ini juga dipilih sore karena pagi dan siang penuh dengan meeting tadi. Baru beres, setengah jam yang lewat. Alright, anyway, hari ini kita akan ngobrol tentang petrophysics in frac world. Jadi nanti saya maju lagi ya. Saya kenalan dulu aja. Mungkin beberapa udah ada pernah di presentasi saya dan ini nggak ada sesuatu yang baru ya. Tapi saya kenalin dulu diri saya. Nama saya Yando. Saya TM ITB 91.
Patra tahun 96 saya lulus, saya join Schlumberger. No, 96 saya lulus, saya setahun dulu di lab geothermal di ITB. Tahu nggak kenapa? Di lab saya dibayar jadi asisten ya, asisten lab di ITB itu tahun 96 saya dibayar 1,5 juta. Udah itu kalau saya join Schlumberger, saya ke Utan, di Duri segala macam, gaji saya 1.750.000. Jadi cuman beda 250.000. Di kampus dibayar 1,5 juta, enak di kampus, ketemu Kabogo, segala macam. Nah ini disuruh ke Utan pakai boots, ngaduk chemical, kehujanan, kepanasan, ditambahinnya cuma 250.000. Jadi setahun saya nggak join Schlumberger. Tapi udah wawancara, jadi pas kalau saya dipanggil, Yando, sama Bu Ana ya, Bu Ana Suherman zaman dulu. Semoga beliau masih sehat. Yando, ayo masuk lagi. Wawancaranya kan saya udah lolos. Bentar Bu, saya lagi ngurus KTP. Bentar dipanggil lagi. Yando, ayo. Bentar Bu, saya masih ngurus surat keterangan baik. Panggil lagi, saya masih ngurus paspor, segala macam, banyak alasan. Sampai akhirnya setelah setahun, si Schlumberger bilang, ini panggilan terakhir nih. Kalau masih nggak mau, ya udah kita lepas. Setahun, men. Saya nolak terus-terusan. Akhirnya saya tanya sama dosen saya, Mbak Neni, ya mudah-mudahan beliau sehat selalu juga. Saya tanya ke Mbak Neni saya dipanggil Schlumberger nih, gimana segala macam. Oh, Mbak Neni bilang, oh gini Ando, hari ini kamu saya pecat katanya. Soalnya kalau kamu saya nggak pecat, kamu nggak akan terus-terus, kamu nggak akan join Schlumberger. Di sini itu dengan kerjaan kita tuh nggak ada karir, tapi di Schlumberger ada karir katanya. Mbak Neni nasihatin saya, Mbak Neni ini, you know, I won't be here without her. Jadi dia yang nolong saya, dia pembimbing saya selama kuliah dan lain-lain. Mbak Neni ini ahli geothermal. Ya. Jadi saya justru memulai karir saya itu di geothermal zaman dulu. Waktu geothermal baru banget mulai. Okay. Akhirnya saya join Schlumberger tahun 97 sampai 99. Udah itu saya dipindah ke mana nih, nomor 2 Rusia, Siberia, ngerasain tuh beku di sana, minus 50. Dari Rusia saya pindah ke nomor 3 Malaysia, South China Sea, offshore. Nah ini ngerasain tuh naik helikopter di tengah badai monsun itu, betapa mengerikannya pada saat helikopter kita itu terangkat 2 meter, ngegeser ke kanan, 2 meter, turun lagi ke bawah 2 meter kayak anjlok gitu. Dan lo kan pakai headset tuh, dan kita nggak dengar semua pembicaraan si pilot dengan base-nya. Yang kadang-kadang pilotnya tuh bilang, Mayday, Mayday. I mean, come on, man, this is like movie. Dan itu sangat mengerikan, pengalaman yang lumayan mengerikan. Tapi at the same time menyenangkan, karena di situ putra pertama saya lahir ya, tanggal 24, ya 26 Februari itu dulu. Dari Malaysia, South China Sea, saya pindah ke nomor 4 Libya, North Africa, plus 50, ini Gurun Sahara. Udah itu nomor 5 ke Oman, dari Oman saya ke Syria, di Syria saya Saudi saya ke Vietnam 3 bulan, dari Vietnam saya ke Bangkok, hampir sekitar 2 tahun. Dari Bangkok baru balik ke Indonesia 2015. Udah itu awal tahun 2020 saya pikir saya sudah cukup mengabdi di Schlumberger, saya keluar dan saya pengen tujuan saya keluar itu Maret 2020, saya udah bilang sama istri saya, kita akan jalan-jalan aja. Seriously, saya keluar, saya mau jalan-jalan, lewat apa? Lewat IADMI. Kan IADMI suka ngadain kursus tuh. Nah, jadi kalau kursus ini, kursus itu, saya yang akan ikut membuka dan menutup. Ikut jalan-jalannya. COVID. Ya wis, akhirnya di rumah menanam jahe dan memproduksi aren saya, gula aren. Jualan aren dan nanam jahe. Sampai akhirnya September diminta kirim CV ke Pertamina, saya kirim dan saya keterima di komitenya Dewan Komisaris PHE SHU. Ya, jadi PHE SHU ini adalah Pertamina subholdingnya Pertamina yang membawahi kegiatan hulu semua anak perusahaan. Jadi di bawah PHE SHU ini semua itu akan di bawah PHE SHU ini organisasinya. Jadi dari semua EP
yang saat ini ada EP Aset 1 sampai 5, kemudian dari PIEP, Pertamina Internasional, udah itu dari PHI, which is anaknya PHM, PHKT, PHSS, kemudian dari PHE existing, istilahnya PHE existing, which is WMO, ONWJ, OSES, dan lain-lain, plus Pepsi, which is kita PI dengan mobil, juga ADK, dan El-Nusa, dan PDSI. Semuanya itu ada di bawah PHE SHU. Ya. Dan organisasi ini akan resmi, insya Allah, pertengahan tahun ini. Pertengahan tahun ini akan di-launch, dan kita akan semua organisasi yang tadinya AP-AP tadi akan berubah nama. Ya. Jadi semuanya nanti akan berubah menjadi istilahnya regional. Regional 1 itu dibagi 5 region. Region 1 itu Sumatera, udah itu disusul Jawa, Kalimantan, Timur Indonesia, kemudian internasional, plus itu plus udah 5, plus El-Nusa dan PDSI. Gitu, panjangnya ceritanya. Lu kalau ada yang mau ditanya segala macam, tanya aja ya. Jadi saya juga pengen, saya udah capek ya ngajar serius. Hampir tiap minggu tuh ada aja kelas saya, kesana kesini, whatever. Nah, sesekali saya pengen ngajar yang santai aja, ya. Mari kita mulai dengan apa yang kalian ketahui. Ini udah berapa orang nih, Ben? Reza, panitia. 56, Pak Yando. 26. 56. Ya wis. Ini Oke. pertanyaan Pak Yando sebelum mulai kan, untuk ini dulu. Jadi Pertamina bakal banyak bukaan nggak nih Pak Yando? Kedepannya setelah reorganisasi Pak Yando? Waduh, ini siapa yang nanya nih? Kasih tau dong, soalnya gue ngelihat screen gue jadi nggak tahu siapa yang nanya apa. Julianta, Kang Yando. Ya. Wah, basa-basi nih Pak Bos. Basa-basi itu Om Jul. Iya. Jadi gini, ya, tentu saja kita lagi konsolidasi juga. Saya nggak bisa buka banyak data, tapi kita lagi konsolidasi, Pak. Jadi dalam arti kita kan akan masuk rokan juga nih dengan 2.600 pegawai, ya kan? Nah ini kita semua lagi atur supaya setiap AP itu mendapat tempat yang cukup sesuai dengan produksi dan tingkat produksi dan revenue-nya, dan itu nanti akan ada yang pindah sana, pindah sini. Jadi itu akan jalan nih, Pak. Nah, kemudian dari situ kita akan lihat nih mana-mana pos-pos mana yang kurang dan kita harus tambah. Tapi as of now, secara kebijakan kita masih freezing, ya kita masih freeze recruitment. Kalaupun kita ambil itu akan project by project basis. Jadi memang kalau project ini kita perlu, kita akan ambil whatever it takes to complete that. Gitu. Itu jawabannya Pak. Ada Sangat lagi? menjawab. Makasih Pak Yando. Biar teman-teman pada semangat belajarnya Pak Yando sore hari ini. Oke deh. Anyway. Ya. Terima kasih pertanyaannya, dan seperti saya bilang, ada pertanyaan, tanya aja. Stop saya langsung. Stop. Tanya. Gitu ya. Jadi ini sesuatu yang kalian ketahui dan sesuatu yang kita juga di dunia frac amat sangat familiar. Shale volume, porosity, water saturation, and permeability. Apa pentingnya semua ini? Ini cuma beberapa parameter yang saya dapat ya kan. Saya pas mau mulai ini saya nanya nih. Nanyanya ke siapa ya, lupa saya, ke Mirza apa. Saya tanya nih apa aja sih parameter petrofisik itu. Nah, dikasih tahu tuh. Nih Pak, yang 4 yang duluan. Oh, Marido saya nanya ya. Iya, kayaknya ke Rida. Ya, Mas Yando. Nah, jadi saya dapat ini dan ya udahlah nyambung ini gitu ya. Jadi kalian itu adalah amat sangat penting di dalam dunia frac. Walaupun kalau kita lihat dari sini semua yang kita dapatkan dari petrofisik itu akan adalah statis ya. 3 ini kan statis nih. Yang bergerak itu cuma permeability. Gitu. Alright.
Apa pentingnya nih? Ini kok ada bar gini ya di atas gue ya? Mute segala macam nih. Bisa turunin nggak? Oh, bisa. Alright. Nice. Jadi ada petafisik parameter itu. Kenapa shell volume? Karena shell volume itu adalah penting untuk kita, membuat yang namanya stress profile. Ya, nanti saya gambarnya ada di sebelah. Kemudian apalagi yang penting permeability, karena permeability di fracturing itu nyambungnya kemana-mana nih, nyambung ke frag geometry, nyambung ke frag material, nyambung ke frag production forecast dan lain-lain. Porosity rada-rada kurang, tapi gini, kalau shell volume ini kita biasanya generate stress profile untuk sandstone dan nyambung. Nah biasanya kalau untuk carbonate saya itu bikin stress profile itu dari porosity. Karena for some reason, over 23 tahun pengalaman saya, nyambungnya itu, kalau stresnya si frag itu, di carbonates itu ke porosity. Terakhir, water saturation. Nah, water saturation ini adalah penting juga. Jadi, saya mau cerita nih. Hello? Oke. Ya, Pak. Jadi, ada cerita, kita nge-frag nih di perusahaan P, daerah C. P-nya ya gitu deh ya. C-nya itu yang di Jawa itu loh, Cirebon. Nah, jadi kita mau nge-frag. Nah, dari MDT, dari MDT terlihat bahwa pas mau diituin, pas mereka complete dan running MDT dan swab, yang keluar itu adalah minyak. Somehow, tapi di log kita itu kelihatan sekali bahwa water saturation-nya itu kuat. Not only water saturation-nya kuat, tapi juga mobile. Jadi water saturation tinggi juga, kalau nggak mobile, it's not a problem. Ya. Tapi kalau misalnya water saturation-nya ada dan dia mobile, then itu masalah. Ya. Akhirnya kita frag nih, karena kita yakin, MDT swab keluarnya oil kok. Gitu kita frag, apa yang keluar? Water, man. Dan akhirnya the next job saat itu kita benar-benar nggak tutup mata dari swab, dari MDT, dari segala macam tes. Kita ngeliatin log, water saturation. Kita ngobrol dengan petrofisik dan kita cari lagi dan kita akhirnya nggak perforate di daerah yang sama, kita perforate naik dikit dan pas kita perforate naik dikit kita frag baru keluar oil. Jadi sangat penting, ya. Halo, Pak Yando. Halo? Halo. Oke, kayaknya ada masalah sedikit dengan Pak Yando. Sebentar lagi beliau akan join lagi. Oke, I'm sorry. Keputus. Kedengeran nggak suara saya? Kedengeran. Ini speakernya harus saya ganti juga. Sorry guys. Tes. Ya, kedengeran, Pak. Oke, suara saya kedengeran nggak ya?
Pak Yando, kedengeran Pak Yando? Halo. Bentar, saya call Rida dulu. Merza, soalnya saya nggak tahu nih. Ya, gimana Yando? Kedengeran, Pak. Suara gue kedengeran nggak? Kedengeran Pak, kedengeran. Ya udah saya lanjut ya. I don't know what happened with my speaker here. Arif, Ya, sit down please. Oke, so anyway guys, saya terus saja ya. Nah jadi, kalau misalnya suara nggak kedengaran, telepon gue ya, Zaya atau Benny ya. Siap, Pak. Telepon aja, nggak usah WhatsApp, soalnya nggak baca. Anyway, nah Frek kita itu akan growing terus nih, growing terus dan one minute. Rick, bisa ambilin speaker Abah nggak di kamar tuh? Ada JBL please. Share screen-nya nggak Ada ada, Om. JBL speaker. Share screen Pak Yando. Slide-nya hilang, Om. Za, hilang lagi? Belum share screen, Pak. Hah? Share screen-nya belum. Oh, belum share screen, oke. Oke, fine. Thank you. Kelihatan ya? Alright. Minute. Om, sambil nunggu boleh nanya nggak sedikit nih, Om? Boleh, gue barusan unmute nih. Udah, gue dengar suara sekarang. Go ahead, nanya. Baik lagi ke case yang tadi tuh, yang nembak keluarnya air. Itu kira-kira menurut pengalaman Om Yando, karena salah tembak perforasi atau karena ngefrag-nya growth to water zone atau gimana tuh? Karena di zone itu sebenarnya udah zone air. Nah, kita kan berpikir bahwa dari water saturation, kita berpikir bahwa water saturation-nya tinggi, tapi kita mikirnya bahwa dia tidak mobile. Tapi ternyata dia mobile. Jadi zone-nya itu memang sudah air. Yang kita pikir tadinya bukannya mobile water, tapi ternyata dia mobile. Itu. Oke. Berarti bukan chance-nya dia frag growth karena nggak ada barrier atau isolated gitu. Bukan ya? Bukan. In that case, no. Oke. Stress profile-nya dari mana, Om, itu, Om? Apanya? Bikin stress profile-nya dari mana waktu itu? Dari bikin stress profile-nya ya dari gamma ray, biasa. Nah, ini makanya saya tunjukin nih. Nah, jadi pertama, ini kelihatan ya slide saya ya. Kelihatan nggak nih? Udah slide show kan? Jelas. Sudah, Om, sudah. Lanjut, Om. Jadi dari gamma ray. Yeah, but I know some of the main point in our works in work element 4. So basically itu. So anyway, kita start dari gamma ray ya. Dari gamma ray kita akan ngitung cell volume. Ini gimana orang frag ngebuat stress profile. Dia akan ngitung cell volume. Setelah dapat cell volume, baru si cell Mati lagi suaranya nih. Suaranya kena prek. Kalau cell volume-nya itu adalah
0, maka frac gradientnya itu misalnya 0,6 ya. Jadi ini yang dipakai untuk membuat si stress profile. Akhirnya terbentuklah stress profile. Nah, setelah sel stress profile terbentuk, maka kita akan tahu nih kalau misalnya kita pompain nih ini stress profile-nya nih. Yang warna hijau ini. Yang dibentuk tadi dari si ya, yang kita tadi bentuk dari shell volume. Nah, setelah stress profile-nya ini terbentuk, maka kita simulasikan manufacturing kita. Nah, dari simulasi manufacturing kita akan terlihat nih, oh ini toh width-nya si frac. Of course, this is not to the scale ya. Karena apa? Karena di sini mungkin width kita itu sekitar, taruhlah di sini adalah 0,3 inch ya. Sorry. Dari sini ke sini itu mungkin 0,3 inch, which is 1 cm plus minus ya. Kemudian, oh ini width-nya, kemudian semua pasir dan material frac itu masuk, kemudian akan ada length dong, dia akan punya panjang, kan dia volume. Jadi ada width, ada height, ini height, dan ada length. Nah, length-nya ini sampai berapa feet? Misalnya length-nya ini sampai 300 feet. Ya. Nah, ini pentingnya stress profile yang di-generate dari shell volume tersebut. Kalau misalnya nggak ada stress atau barrier yang kita ketahui di sini, maka frac kita itu kan akan tembus sampai ke atas. Dia akan jebol sampai ke atas nih, shoot ke atas ini, dan juga atau jebol ke bawah ya. Nah, pada saat dia jebol ke atas dan ke bawah, artinya frac kita tidak contain. Saat frac tidak contain, maka apa yang terjadi? Frac kita nggak bisa nambah panjang. Jadi frac kita cuma pendek aja, malah naiknya ke atas dan ke bawah aja. Nah, ini kasus-kasus di mana seperti Mas Benny tadi bilang, kalau misalnya di bawah ada air dan kita nggak ada containment di sini, maka frac kita bisa growing ke water zone, ya ke bawah. Dan akhirnya pas selesai nge-frac kita instead of producing minyak atau gas, kita malah producing air, ya. Oke. Nah, itu adalah the first introduction tentang shell volume dan stress profile. Saya juga katanya kemarin diminta sama Rida untuk touch base juga kenapa kita melakukan fracturing dan apa itu fracturing. Saya akan jelaskan konsep sederhananya aja lah. Ya. Jadi fracturing itu adalah salah satu dari kegiatan stimulation. Stimulation itu ada 3, wellbore clean up, ya. Kemudian ada matrix treatment, mompa acid, kalau misalnya dengar acidizing, atau frac. Frac juga terbagi 2. Ada frac dengan acid, kita mompa acid nih, acidizing, acid frac, atau juga frac-nya dengan si propan. Ya. Jadi ada 2 jenis frac. Kenapa kita pengen nge-frac? Supaya meningkatkan produksi. Jadi kalau misalnya ini permeability nih, nah ini kalau permeability tinggi itu kita cukup melakukan matrix simulation acid, ya. Nah misalnya permeability-nya itu masih tinggi antara 1 sampai 10, maka kita bisa melakukan frac tapi dengan istilah tip screen out. Jadi ini fracturing untuk high permeability. Kemudian ada low permeability nih yang hijau nih. Nah, si low permeability ini desain kita adalah long hydraulic frac. Terus yang terakhir ada shell. Nah, shell ini adalah marginal atau unconventional, ini marginal economic. Ya, kalau harga minyak amat sangat bagus, maka amat sangat masih menguntungkan untuk mendevelop si marginal economic ini tadi. Jadi, frac banyak dilakukan di high perm dan juga di low permeability. Jadi orang nge-frac di high permeability dan low permeability. Gitu ceritanya ya. Kenapa kita mau nge-frac? Jadi gini nih. Ini candidate selection nanti saya kesini dulu ya. Nih dengar baik-baik nih pemirsa ya. Jadi kita mau nge-frac kalau orang-orang minyak tuh, anak minyak, karena kita mau meningkatkan produksi ya.
kita bisa aja panjang lebar nyari reserve segala macam, tapi kalau misalnya nggak bisa diduitin, nggak ada guna, ya kan? Nah, jadi kita harus berusaha mendapatkan produksi. Dan apalagi pemerintah kita itu punya target nih, campaign. Kalau misalnya kalian ngobrol dengan teman di SKK atau di mana, itu ada campaign yang namanya 1 juta barrel oil per day, 1 juta nih. 1 juta BOPD. Ya. Kita pengen nih punya produksi 1 juta BOPD atau 12 million scf gas per day. Ya. 12 juta scf a day. Nah, si 1 juta dan 12 juta ini adalah produksi yang kita harapkan dapat terjadi sebelum tahun 2030. Kemudian kalau baca berita, digadanglah nih EOR segala macam. Yes, EOR is there, is important. Okay. EOR, pentingnya EOR apa? Selain nambah produksi, EOR juga nambah reserve. Okay. Kalau frac nggak nambah reserve, cuma nambah produksi. Ya. Tapi masalahnya satu nih, itu kan EOR, kalau misalnya kita mulai ngedrill, mulai injek segala macam, kita dapat hasilnya masih 4-5 tahun lagi, guys. Belum kalau misalnya well-nya itu, field-nya itu benar-benar baru. Wah, itu mesti lewat pilot dulu. Sesudah pilot mau lewat ini, lewat itu, panjang ceritanya. Keburu, dan kita 2030, 9 tahun lagi. Keburu udah nyampe nih, 2030. Ya. Nah, frac ini adalah sesuatu yang instan, kita bisa dapatkan produksi sesudah ngejob. Jadi kita ngejob hari ini, nggak usah nunggu 4 tahun lagi. Mudah-mudahan insya Allah minggu depannya juga ada ketahuan nih produksinya, ya, dan mudah-mudahan produksinya bagus, gitu loh. Nah, ini adalah si Q tadi, ini adalah si equation. Produksi adalah function dari K delta PR minus PWF mu bo bla bla bla, ya. Jadi ada Q sama dengan permeability dikali dengan height dikali dengan reservoir pressure minus bottom hole flowing pressure dibagi dengan mu-nya si reservoir, viscosity-nya reservoir, B-nya formation volume factor, ln RE over RW, ditambah skin. Nah, ini si skin nih. Skin ini adalah apa? Level damage-nya si well. Semakin damage, skin-nya itu semakin positif dan besar. Ya. Nah, si skin ini yang coba dihancurkan oleh frac kita. Ya. Jadi si kayak misalnya inilah apa ya contohnya ya, misalnya keseleo gitu loh. Nah, keseleo itu kan sakit dan lain-lain. Nah, diurut supaya lancar lagi nih uratnya lurus lagi dan peredaran darah lancar lagi. Nah, si urut ini adalah proses frac-nya ya. Yang si salah uratnya itu adalah skin-nya ini. Oke. Si frac akan solve skin problem ya. Gimana hubungan skin dengan si frac? Oh, skin itu ternyata adalah function dari what we call FCD. Jadi skin itu adalah function dari what we call FCD, dimensionless fracture conductivity. Ini plotnya nih yang sebelah kiri atas. Yang ini adalah FCD, x-axis-nya, dan ini adalah representatif dari skin. Semakin tinggi FCD, skin-nya itu semakin negatif, which is good. Ya. FCD tinggi, skin turun. Oke. FCD itu apa? FCD itu adalah width. Nah, ini kalau misalnya saya gambar frac saya ya. Gue sebel deh ngegambar di PowerPoint ini selalu ada garis lurus gini. Oke, let me just go back again. Ada lagi si garis. That's okay. Nah, ini adalah width nih, teman-teman, ya. Ini adalah width. Dan ini adalah length. Length itu dinamakan XF, half length. Half length, frac half length, dan ini adalah width-nya, ya. Nah, si width dan length ini adalah fracture geometry. Jadi kita pecahin nih batu, kita create width, kita create length. Kemudian kita masukin apa? Kita masukin pasir. Pasir ini, teman-teman, ini adalah spesial pasir, spesial namanya propan. Nah, pasir ini permeability-nya sangat tinggi.
bisa 100.000 milidarsi. You heard that proton permeability ini 100.000, ini 100 darsi sampai 300 darsi, which is 100.000 sampai 300.000 milidarsi. Nah, karena sekarang ada very high conductive layers inside the formation, nah maka flow di dalam frag ini menjadi kencang, ya. Nah, itu gimana kita tahu FCD-nya? Jadi pertama itu adalah width, ini equation-nya nih, width dikali dengan si fracturing width ini, dikali dengan proton permeability, si pasir tadi. Nah, yang atas ini yang disebut conductivity, ya. Dibagi dengan frag length, dikali dengan reservoir permeability. Oke. Nah, dengerin aja nih, saya baik-baik nih. Soalnya ini konsep frag. Kalau misalnya udah ngerti ini, 60% udah ngerti lah frag. Maybe 80%. Ya. Jadi yang atas ini, fracture width, dikali dengan proton permeability, ini dinamakan conductivity, dan ini adalah perwakilannya si frag. Frag representative. Dibagi dengan apa? Dibagi dengan frag length dikali reservoir permeability. Ini apa? Ini adalah reservoir representatif. Reservoir. Nah, pada saat frag dibagi reservoir, si frag ini kan harus lebih bagus dong dari reservoir. Ya kan ini rumusnya FCD. Lebih bagusnya gimana? At least si FCD ini adalah lebih besar atau sama dengan 1.2. Artinya apa? Frag kita itu 20% lebih baik daripada si FCD. Ini konsep jalan tol. Nah, si frag ini adalah jalan tol, misalnya dari rumah saya Pasar Minggu, saya mau ke airport, ke Soekarno-Hatta. Nah, si reservoir ini apa? Supply road. Supply road, oh dari Bintaro ada yang masuk, oh dari BSD ada yang masuk, dari Puri Kembangan ada yang masuk, dari Bekasi ada yang masuk. Semuanya pada masuk nih ke tol yang menuju ke airport. Ya. Nah, si tol ini, si frag ini yang atas ini, jalan tol ini, dia kan harus bisa nampung mobil lebih banyak daripada si supply road. Kalau enggak apa? Kalau enggak macet kita di tol, enggak nyampe kita airport. Miss flight, ya. Nah, at least seberapa? At least 1.2, 20%. Si tol ini harus 20% lebih banyak bisa nampung mobil daripada si reservoir, si supply road, ya. Nah, kayak misalnya kita nih pulang kantor, nggak ada COVID-nya udah lewat, kita mau pulang kantor hari Jumat, hujan, tapi kita mau ke PIM dong, ya. Santai dikit ke kafe ngobrol sama teman. Perjalanan kita dari kantor ke PIM Jumat sore pada saat orang bubar kantor, bukan burtok, bukan bubar toko tapi bubar kantor. Sore misalnya jam 6 jam 7 hujan mau ke PIM nih. Apa yang terjadi? FCD saya berapa? Ada yang mau nebak nggak? Lewat tol nih kita. Exactly, kecil sekali. Kenapa? Kita stuck di tol. Semua orang pada berusaha masuk nih dari Sudirman, dari GBK, dari mana-mana, semuanya berusaha masuk ke tol ke PIM ya. Nah itu. Nah kebalikannya apa misalnya? Tol Cipali nih. Udah lah nggak musim Lebaran, tol Cipali, kita perginya bukan weekend, apa yang terjadi FCD-nya? 100. Dia muat 100 mobil, yang masuk cuma 1. Jarang-jarang kali orang yang pakai, nggak akan ada kasus macet di tol pada saat tol Cipali yang sebegitu megah mau dilewatin pada saat bukan zaman mudik. Gitu ya. Pakai bahu jalan aja, Om. Menghilang. Suaranya hilang, Mas Endo. Halo, Mas Endo. Coba saya call lagi ya. Nah, dia kena macet itu Om Yando. Belum nge-frag dia Om Yandonya tuh. Bisa aja Pak Zamzam nih.
Sorry guys, hilang lagi ya tadi ya. Betul Pak Yando. Dah, balik ya. Nih Berarti saya. gue masih share lagi ya. Ya, silakan share lagi. Untung udah dijelasin nih FCD. Oke, semakin tinggi FCD, maka skin akan semakin rendah nih dari plot yang kiri atas. Semakin tinggi FCD, skin akan semakin rendah. Semakin rendah skin, maka produksi akan naik. Oke, ada pertanyaan nggak? Ini gue hilang lagi ya? Nggak ada Pak Yando, ada. Ada. Ayo pada nanya dong. Untuk saya nanya dulu deh. Untuk fracture half length-nya ini by design atau sesuai properti reservoirnya atau gimana ya Pak Yando? Nah, kalau frac half length ya, itu memang desain. Tapi kan frac length itu sebenarnya width kita itu kan nggak jauh-jauh nih. Width itu kan cuman yang bisa dibuat itu sekitar 1 cm. Jadi kalau propan kita banyak, frac length kita itu akan panjang. Tapi kalau propannya dikit, frac length-nya juga akan lebih pendek gitu. Tapi memang by design. Karena apa? Kalau kita misalnya main di low permeability, di high perm, ini misalnya nih, ini kan ada di sininya, reservoir permeability-nya misalnya tinggi nih. Maka length kita, supaya FCD kita bagus, length kita harus apa? Harus pendek kan? Karena si perm-nya udah tinggi gitu. Nah itu yang membedakan frac design untuk high perm atau low perm. Kalau high permeability, length-nya ini harus pendek kalau high perm. Tapi kalau low permeability, length-nya justru sepanjang-panjangnya. Ya. Oke, makasih. Kang Yando mau nanya, kalau Silakan. misalnya case di Indonesia, untuk yang reservoir di inilah ya, field-field yang udah umum, itu paling optimum itu setelah kita lakukan fracturing itu bakal nambah berapa? Maksudnya increase-nya, kalau case yang sini kan 20%. Ya. Kalau kita bicara rata-rata berapa persen setelah kita frac? Yang pertama. Jadi gini, kalau misalnya kita di Indonesia itu ada yang namanya istilah yang tadi ditanya itu adalah fold of increase, kenaikannya berapa kali ya. Kalau misalnya kita main dengan high perm ya, high permeability FOI itu fold of increase itu 2 sampai 3 kali. Tapi kalau misalnya kita main dengan ini high perm ya, kalau low permeability maka fold of increase-nya bisa 10 kali. Contohnya apa? Contohnya misalnya, oh ini low permeability, produksinya 100 barrel oil a day. Setelah di frac 10 kali. Oke. Mas Hendo? Ada lagi Mas Hendo yang kedua? Yang tadi oke udah nangkep tuh ya. Jadi kalau yang high perm 2 sampai 3 kali, kalau low perm 10 kali. Mas Hendo, monitor. Pakai putus lagi. Tunggu sebentar ya, rekan. Gile man, I'm struggling with network here. Never been like this. Nggak kayak gini banget sebelumnya. So anyway, sorry ya teman-teman. Iya. Saya share lagi. Tadi ada pertanyaan lanjutan Bang Julenta, silakan. Iya. Makasih Mas Hendo. Penjelasan yang pertama tadi dapat. Kemudian yang kedua terkait sama FCD tadi. Kalau di dalam drilling itu kan contohnya untuk mengkalibrasi si fracture gradient kita pakai ada LOT lah ya, untuk kita bisa dapetin maksimumnya. Nah kalau FCD di sini, apakah ada semacam kalibrasinya? Kalau kita ingin tahu optimumnya itu sampai seberapa sih titiknya, jadi kita bisa lakukan itu seoptimum mungkin lah. Jadi gini,
Kalau FCD itu kan function dari permeability, dari segala macam ya. Kita bisa adjust itu sebenarnya dari yang namanya mini frag. Oke, bedanya hampir-hampir sama. LOT kan ngambil amannya. Jadi yang di LOT itu dibilang frag gradientnya itu sebenarnya ISIP kalau di frag. Di pressure di mana dia shut in ya. Nah, kalau di frag itu ada yang namanya istilah mini frag. Nah, itu kita analisa di sana, Mas. Sebelum frag, sebelum main frag. Oke. Oke, aku lanjut dulu ya. Ya, thank you, Mas. Siap. Ini kalau misalnya hilang lagi, kayak tadi tolong telepon gue deh ya. Tidak ya. Merza atau Rida. Anyway. Ini adalah candidate selection. Nah, ini kalau kita mau melakukan satu pekerjaan frag, itu misalnya ada yang bilang, oh, ini gua produksinya kecil nih, gua pengen naikin. Bentar ya. Adam. Oke. Satu praktikum, satu sekolah, satu pengajian, satu presentasi. Anyway. Ini well kita nih, kita mau ngadain pekerjaan meningkatkan produksi. Secara milih candidates itu kita mulai dulu dari lithology nih. Dia carbonate atau sandstone. Ya. Kalau misalnya carbonate, kita akan pilih nih, dia low permeability atau high perm. Karena apa? Kalau low perm pilihannya dua. Either kita bisa kerjakan propan fracturing yang pakai pasir tadi, atau kita bisa pakai acid frag istilahnya. Tapi kalau high permeability, nggak perlu nge-frag nih. Pompa aja matrix acidizing pakai ACL. Ya. Nah, sandstone nyari sama. Kalau misalnya low permeability, pilihannya itu adalah cuma propan fracturing. Nggak bisa acid kan, kalau acid dipompa di sandstone nggak bereaksi. Ya. Jadi cuma propan fracturing. Tapi kalau high perm, bisa nih pakai acid, tapi acidnya apa? Matte. Kalau yang tadi kan ACL, yang ini matte acid. Ya. Kemudian matrix acidizing bisa juga dilakukan, of course, propan fracturing yang TSO tadi. Gitu. Fracturing operation nih. Kelihatan nggak gambar truk? Kelihatan, Kang. Saya itu nanya-nanya juga kadang-kadang untuk ngecek, saya itu masih ada nggak gitu di dalam presentasi ini. Nah, inilah busy fracturing operation di Amrik ya. Jadi ada puluhan trucks di sini. Ada di sini aja ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah ini nih yang saya lingkarin ini truknya ya. Udah itu ada selain truk ada tangki-tangki air, ada blender, ada sand chip segala macam. Dan ini adalah sesuatu yang sangat busy di location. Jadi this is one of the biggest operation in oil field. Ya, jadi kalau misalnya drilling fine, bolak-balik truk masuk rig segala macam. Cuman kalau tiba-tiba lapangan penuh, nah itu fracturing ya. Cementing nggak ada, cuman beberapa truk, coil tubing juga beberapa truk, wireline apalagi. Nah ini kita yang memerlukan truk sebanyak. Kenapa? Karena kita perlu horsepower, tenaga untuk memecahkan batuan di bawah. Ya. Nah, this busy frac operation ini range harga, kalau misalnya nge-frac, kalau di land Indonesia itu anything between 150K, maybe sampai maksimum 300K ya. Ini land. Kalau misalnya offshore itu anything 400, maybe sampai 700K. Ya. Ini udah include semua ya, include frac-nya, clean up-nya, pakai nitrogen dan lain-lain. Gitu. Nah, ini kadang-kadang yang provoking juga kalau di Indonesia, dia masuk ke desa, dilihat sama orang-orang kampung, jadi dan semuanya pada terganggu, things like that. Jadi kalau misalnya kita melakukan fracturing operation, ya kita harus sosialisasi dulu sebelumnya ke para orang desa. Kalau misalnya lewat desa ya. Gitu. Ada pertanyaan? Saya nanya berapa truk nih? Ada 24 truk kali. 24 truk plus. Mas Yando. Yang mana Mas Yando? Sumurnya yang mana sih di gambar itu? Sumurnya yang mana? Saya gambar ya. Jadi saya ganti dulu mungkin ke... Mau tanya Mas. Ya, boleh. Aku coba dulu ganti dengan warna kuning. Ntar aku mau nunjukin dulu. Ini truk ya. Kok nggak jelas ya kuningnya?
warna kuningnya pointer, ink, arrow option, adalah ini warna kuning. Nah ini adalah truknya, oke, yang buletan kuning nih yang saya baru gambar kuning. Ini adalah sand, nih yang sebelah kiri ini yang saya oprek-oprek di kiri atasnya adalah sandnya nih, ya ini juga sand. Jadi pasirnya, si propannya. Yang kemudian si pasir ini masuk ke blender. Nah ini blender nih. Nih, yang saya oprek di sini adalah blender. Oke. Jadi si blender nih akan nerima air, ini H2O nih. H2O. Yang tangki warna kuning ini isinya air. Air, kemudian masuk si propan ini P ini propan, masuk ke blender, ini blender B. Ya. Semuanya diaduk di blender, dia itu dikirim ke misal, namanya misalnya yang di tengah-tengah. Yang kemudian dipompa nih oleh segerombolan pumpers ini semuanya gerombolan pumpers nih. Ada sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 6 kali 2 kiri kanan, 12 pumpers. High pressure. Semuanya dipompa ke wellhead. Ini wellhead-nya nih. Gitu. Nah, ini ada 2 set nih. Kemudian ada satu kru lagi di sebelah kiri bawah ini. Nah, ini adalah kru lain dan mereka mompa juga di well yang sebelahnya mungkin, ya. Oke, ada lagi yang mau nanya? Mas Edo, apa harus sampai sebanyak ini Mas truknya? Artinya tergantung ya, jadi tergantung keperluan operationnya. Jadi kalau misalnya jobnya kecil maka tangki airnya jelas sedikit, ya. Dan kalau misalnya pressure-nya rendah maka nggak perlu truk sebanyak ini. Cara ngitungnya gimana? Jadi cara ngitungnya satu truk frac itu adalah 2000 horsepower istilahnya. 2000 tenaga kuda, ya. Nah, tenaga kuda ini horsepower-nya ngitungnya gimana? Dari pressure. Pada saat pressure kita misalnya memompa horsepower, itu sama dengan pressure dikali rate divided by 41. Nah, kalau misalnya pressure-nya 5000 nih, kita memompa frac biasanya di berapa? Di 20 BPM. Berarti 5000 dikali 20 barrel per menit dibagi 40. Nah, ini kan ketemunya 2500 horsepower. Nah, ini jobnya kecil. Kita cuma perlu bawa 3 pompa. Karena 2500 itu kan kurang dari lebih sedikit dari 2000. Nah, jadi kita perlu 2 pompa plus kita perlu juga 1 backup. Maka cuma perlu 3 pompa. Nah, kayak job-job yang gini ini pressure-nya udah tinggi sekali nih. Ini jadi pressure-nya mungkin ini kan job di Amrik. Pressure di Amrik itu ya biasanya 10.000. Mompanya berapa? Mompanya itu bisa sampai 80 barrel per menit. Dibagi berapa? Dibagi 40. Nah, 80 dibagi 40 aja ada 20. 20 kali 2 dikali 10.000. Kita perlu 20.000 horsepower. 20.000 berapa? 10 pumpers. That's the job. 10 pumpers. Gitu. Jadi, kalau blender harus, sudah jelas. Tangki air berdasarkan jumlah job. Propan udah jelas. 1 atau 2 silo propan. Udah tuh truk-truk pendukung, kayak frac fan, monitor, segala macam itu udah fix. Nah, yang ngebedain ini berdasarkan pressure adalah jumlah pompa. Gitu, Mas. Noted. Makasih, Kang Endo. Siap. Oke. Mas Benny ada pertanyaan, Kak? Silakan. Monggo. Bang. Ya. Bang. Yo. Bang Yando. Bang, yang P tadi kelewat dikit itu HHP equals P and Q itu apa tadi Bang? Pressure dan apa Bang? Pressure dan pumping rate. Oke, pressure. Oke. Jadi ya, ini Bang. Rumus horsepower, saya tulisin di bawah lah ya. Sama dengan pressure. Pressure ini surface pressure ya. Dikali dengan pumping rate. Pump rate. Udah itu ada dibagi 41 kan. 41 ini konstannya untuk merubah unitnya dari PSI BPM ke horsepower. Gitu. Ya, Bang, pertanyaannya nyambung ke Bang Julianta tadi. Pada saat mendesain fractures, termasuk untuk optimalisasi berapa horsepower yang diperlukan,
input dari petrofisik dan stress model itu diperhitungkan dalam artian Bang Yando akan melihat berapa breakdown-nya yang diperlukan, berapa horizontal stress-nya, itukah akan masuk juga ke perhitungan, Bang? Iya, big times. Jadi hubungannya bagaimana, Bang, dengan penentuan ini tadi, Bang? Jadi gini, first of all, kalau rate ini kan kita yang nentuin, bener nggak pumping rate? Mau 20 kayak, mau 30 kita yang nentuin ya. Nah, tapi produk seperti pressure itu dapatnya dari mana? Surface pressure itu adalah kombinasi dari hidrostatik dan lain-lain. Jadi kalau misalnya ini adalah well kita nih, nah di sini itu ada wellhead pressure, P wellhead, ya kan? Udah itu ada P hydrostatic. Udah itu ada pressure-nya friction karena kita mompa si fluid. Di dalam pressure friction juga di sininya di dalam frag itu ada yang namanya net pressure. Net pressure itu P net sama dengan bottom hole pressure minus P closer, ya. Nah, sekarang kalau misalnya Benny nanya tadi, yang kita bilang tadi ini kan yang kita hitung horsepower ini dari surface pressure ya. Nah, kalau misalnya ditanya, oh surface pressure-nya itu berapa? Ya hitungannya dari ini semua. However, di manakah petrofisik involved? Petrofisik involved itu di penentuan sebenarnya closer pressure ini. Jadi kan kita bisa estimate dari data frag dan lain-lain, di mana kan kita udah bikin stress profile. Jadi stress profile ini dibuatnya dalam hubungannya ini adalah kalau kita menggunakan shell volume, ya, shell volume. Nah, gimana lagi cara kita mendapatkan stress profile? Ya bisa aja dari log sonic scanner. Nah, kalau misalnya kita sonic scanner, maka kita akan lebih jitu lagi, lebih jeli lagi mendapatkan si stress profile ini. Nah, stress profile ini yang mendiktate apakah net pressure kita itu, berapakah net pressure kita. Karena apa? Karena kalau misalnya di sini ada shell, ini kan stressnya si shell. Nah, ini ada stressnya si sand nih. Shell dikurang sand, inilah yang dinamakan stress contrast. Ya. Nah, si stress contrast ini, itu biasanya jebol dan tidak jebolnya itu adalah, jebol dan tidak jebolnya itu adalah stress contrast dikali 80%. Nah, ini adalah net pressure kita, P net. Jadi kalau net pressure kita mencapai 80% dari stress contrast, maka frag kita akan jebol. Nah, jadi kalau misalnya kita ngerjain data frag nih, kita dapat, oh, stress contrast saya, net pressure saya misalnya 300 PSI. Nah, si 300 PSI itu plus minus itu adalah ini. Si net pressure yang 300 PSI itu plus minus adalah si stress contrast, gitu. Nah, stress contrast didapatkan dari mana? Hubungannya dengan petrofisik bisa dari stress profile yang di-generate dengan shell volume, or stress profile yang misalnya kita dapatkan dari source line, seperti misalnya sonic scanner tadi, gitu. Pak Yando, izin bertanya Pak Yando. Silakan. Dari Edison Pak, mau nanya. Tadi kan saya lihat rumusnya itu FCD itu perbandingan dari ada frag width sama frag length ya Pak ya? Ya, ini ya. Fracture width sama fracture half length. Nah, kalau fracture yang bisa dikontrol di sini kan kita, maksudnya untuk mendapatkan FCD di atas 1.2, kita bisa kontrol dari propan permeability-nya, kita mau pilih mau pakai yang mana ya Pak ya. Terus reservoir permeability sama itu bisa dihitung Pak dari itunya. Nah, yang saya mau tanyakan fracture half length-nya Pak. Apakah itu kita maksudnya kita bisa setting mau sekian feet masuk ke formation atau mau lebih dalam lagi? Bisa didesain. Dan kalibratornya apa Pak? Maksudnya bagaimana kita tahu bahwa actual fracturing kita itu sesuai dengan model yang kita desain? Bagaimana caramu? Apakah ada pengukuran yang bisa memastikannya Pak? Terima kasih. Ini kan sebenarnya amat sangat sederhana, mass balance. Mass balance. Kita mau mompa 100.000 pound propan nih. Ya, 100.000 pound propan ini kan ada volumenya. Memang dia 100.000 pound, tapi kan satu bags 3.200 pound itu kan 1 kali 1 meter, 1 kali 1 kali 1 meter bags. Jadi si 100.000
pasir yang kita mau pompa ini itu punya volume tersendiri. Setuju nggak di sini? Setuju, Pak. Nah, setuju kan? Ya. Nah, kalau si 100.000 ini kita punya height nih, si height-nya si reservoir ini udah segini nih, misalnya yang biru ini. Ini adalah height-nya, ya kan? Nah, karena height-nya fix dan dimasukin si 100.000, kalau width-nya ini, maka kita akan dapat satu half length ini. Width-nya berubah ini, half length-nya ini. Width-nya berubah lagi, half length-nya berubah. Setuju nggak? Untuk setiap width, kita akan punya satu half length. Oke? Karena height-nya adalah fix. Sorry. Nah, sesudah width dan length ini kita dapatkan, baru kita akan masuk nih. Oh, sebenarnya ini masuk kelas berikutnya ini sebenarnya ya. Jadi nanti gitu, Pak. kita saya kasih linknya. Akan masuk ke fracture geometry optimization. Di width dan length berapa sih sebenarnya kita produksinya bagus? Itu. Ya. Jadi mass balance-nya udah jelas 100.000. Nah, untuk si 100.000 ini ada width dan ada length, ada width dan ada length. Nah, sekarang width dan length berapa yang sebenarnya yang misalnya bagus? Nah, misalnya kita mau nambah nih job volume-nya jadi 200.000 nih. Tadinya kan 100 200, sekarang 200.000. Untuk width yang sama, half length-nya jadi apa? Jadi double. Kan? Bisa. Nah, kemudian kita lihat lagi, oh, setelah half length-nya di double, sebenarnya di manakah dia bisa bagus produksinya. Gitu, Mas, ya. Siap. Makasih, Pak. Sami-sami. Aya deui teu. Oke, bisa lanjut. Fracturing operation dah kita acak-acak. Nah, ini ada fracturing 500 barrel, sand container, blender, pumpers, dan lain-lain nih. Ini semuanya yang akan datang ke lokasi. Nah, ini biasanya kalau di Indonesia ya, itu kalau kita masuk ke pedesaan di daerah ya Sumatera Selatan, ini daerah dekat saya lah, jadi saya ya gimana ya, hati saya rada-rada nyes gitu. Karena kalau kita nge-frack di sana itu, gitu udah mau masuk nih, di sini ada nih PK namanya istilahnya, penjaga keamanan. Mereka akan pasang gate bambu nih, mau masuk kampung itu, tahu-tahu dipasang nih bambu gate ya. Nah, satu truk biasanya dimintain duit nih sama si PK nih. Dimintain duit misalnya 5 juta. Kalau warline ngejob nih, cuma 2 truk cair 10 juta, nggak apa-apa. Sementing ngejob, 3 truk cair 15 juta. Penting job aman. Cold tubing, 2 truk, oke 10 juta. Gitu frack mau masuk dong, 25 truk. Gile aja 25 truk bagi 2 udah 120 juta, kita mau bayar apa? Lama-lama ada mau deket harga jobnya frack dong. Ya, ini si PK ini kadang-kadang karena dia terprovokasi kan ngelihat truk-truk yang besar-besar. Truk frack itu besar, satu truk itu 20 ton. Truknya Amrik itu. 20 ton, 30 ton ya. Gagah-gagah lah truk transformer. Nah, itu pada masuk ya udah kadang-kadang jadi tempatnya para PK ini mintain duit gitu loh. Nah, ini yang tawar-menawar dan hubungan baik lah ya. Pernah satu hari mau nge-frack di Jambi kalau nggak salah ya. Ini saya masih kedengeran kan? Masih Pak Yado. Nge-frack di Jambi nih, di sumurnya Pertamina. Udah mulai datang ke lokasi itu orang naik motor, nggak pakai baju, bawa pedang. Iya. Beberapa orang gitu kan, semua truk-truk kita disegel sama mereka, digembok, nggak boleh masuk segala macam. Tuh kita diancam akhirnya pada pergi ke hotel di Jambi. Udah nggak bisa ngejob nih. Sebelum permintaan 150 juta itu dikasih oleh para PK ini. 2 hari kemudian datang dari Jakarta HSSE manager Pertamina, kan ini semuanya Pertamina. Nggak lama, kita bisa ngejob. Tahu nggak nih si HSSE manager ini bilang apa ke para OKM tuh, para preman. Dia bilangnya sederhana aja. Dikumpulinnya semua di lokasi, udah itu ditanya sama dia. Siapa yang besok mau ngambang di sungai katanya. Punya nyali juga tuh.
HSE manajer Pertamina. Pada diam, akhirnya kita bayar kalau nggak salah dibayar 15 atau 20 juta gitu loh. Ya, instead of 150 juta, akhirnya setelah didatengin dan dibilang gitu, bayarnya akhirnya 15 juta. Oke lah, fine, 15 juta. Job kita selesai. Gitu ceritanya. Betapa busy-nya frag operation. Ya. Nah, jadi kalian lihat sendiri tuh betapa pentingnya petrofisik di dunia frag. Kita ada yang namanya shell volume to generate stress profile, adanya, dan permeability. Permeability ini itu adalah kunci semuanya nih. Kalau diproduksi permeability ini kita bisa ribut seharian, mungkin semingguan, mungkin sebulan nih. Untuk nentuin permeability berapa dan well ini permeability apa skin, permeability-nya tinggi apa skinnya yang tinggi gitu loh. Ya, dan permeability ini yang sangat penting. Porosity kurang important di dunia frag, tapi tentu saja yang namanya reserve harus ada dong. Kita nggak mau kita nge-frag cuman nggak ada minyak dan gasnya ya. Jadi porosity is there, but it's not directly impact our frag job. Okay. What else tadi? Water saturation itu penting untuk candidate selection. Seperti yang tadi dijelasin, ada job, kita frag, keluarnya air. Mantap dong, dari sebelum frag 100, sesudah frag 3000. Tapi yang 100-nya minyak, 3000-nya air. Mantap 3000 water per day. One day mungkin kita akan nge-frag for water, tapi eventually not now, gitu. Ya. Data requirement, of course, semua dasi komponen kita akan perlu untuk nge-frag, desain frag job, kita akan perlu geologi datanya, open hole, sonic scanner kalau ada, reserve, dan lain-lain. Ya, kita akan perlu itu. Completion juga kita akan perlu untuk ngitung volume dan friction. Kita akan perlu depth, wellbore diagram, perforation detail, wellhead, dan water source. Nah, setelah kursus ini selesai ya, saya cuma minta satu angka yang kalian ingat. Ya. Saya hanya minta satu kata aja. Satu angka yang kalian harus ingat setelah presentasi ini selesai. Kalau misalnya tidak frag, suatu vertikal itu kontaknya dengan reservoir adalah segini, sesudah frag kita ada half length. Ada half length, ada height, dan ada dinding frag nih. Dinding frag itu ada kiri kanan, sebelahnya lagi ada kiri kanan. Kontak dengan reservoir adalah 270 kali. Jadi sumur yang tidak di-frag dibandingkan dengan sumur yang di-frag, kontaknya dengan reservoir berbedanya adalah 270 kali. Ini yang kalian ingat ya. Jadi selesai presentasi ini, kalau ada yang nanya, misalnya kalian lupa tuh FCD segala macam, yang diingat itu cuma satu nih. Oh, kalau di frag, kontaknya dengan reservoir itu 270 kali dibanding dengan tidak frag. Gitu ya. 270. Oke. Ini nanti saya kasih ke siapa ya materi presentasinya? Ya, boleh. Saya drop di WhatsApp aja ya. Nah, ini tadi volt of increase yang tadi ditanya oleh Mas Julianta. Jadi kalau misalnya low permeability, low K, naiknya bisa 10 kali lebih ya. Kalau high permeability, naik produksinya berapa kali? 2-3 kali lah ya. Ini or more. Gitu. Yes. Ya, saya mau berdiskusi kriteria sukses untuk frag. Ini tuh suaranya familiar nih, siapa ya? Saya Aki-Aki, Om. Aku nggak lihat soalnya, ini kan di depanku screen nih. Siapa yang ngomong nih? Pak Zamzam bukan? Sudah kukira. Ayo Pak Zamzam, apa Pak Zamzam? Jadi gini Kang, mungkin buat kawan-kawan ini sebelum dia memajukan kandidat untuk frag, itu pengalaman waktu itu tuh sering ada screen out atau apa karena reservoirnya ternyata sudah depleted banget gitu. Nah, tolong Om Yando jelaskan kunci supaya operation ini berhasil itu harus seperti apa dibanding dengan stress profile terhadap reservoir yang deplete. Nah, jangan sampai nanti si
kontraktor yang disalahin. Wah, katanya begini, padahal reservoirnya sudah memble. Jadi kayak ngeprek balon. Nah, tolong Om dijelaskan secara ilmiahnya. Kita yang penting. Jadi teman-teman, terima kasih Pak Zamzam. Pak Zamzam ini bareng saya dulu. Saya bareng sama Pak Zamzam waktu di Muscat, di Oman. Dan saya ini selalu nebeng Pak Zamzam, dibawa sama Pak Zamzam untuk safari, naik jeepnya dulu. 3 hari ke gurun, nggak tahu di mana kita, udah tuh malam-malam tidur di tengah gurun dulu. Nah itu bareng sama Pak Zamzam. Sweet memory di Muscat. Anyway, yang Pak Zamzam bilang itu, Pak Zamzam tadi barusan bilang screen out ya. Apakah screen out? Kita mau mompa nih, segini nih job kita nih. Ini rate pemompaan kita nih, misalnya 20 barrel per menit. Ini adalah minute. Ya. Kita mompa 20 barrel per menit. Saya ganti warna dulu ya. Ini kan rate adalah biru, saya ganti misalnya ink color saya ke merah. Ya, saya mompa nih. Kucluk. Belum selesai job, tiba-tiba apa? Pressure saya naik. Pada saat pressure naik, tentu saja saya nggak bisa terus mompa. Kenapa? Udah nggak kuat pompanya. Sederhananya gitu. Nah, pressure naik inilah yang disebut dengan screen out. Jobnya harus berhenti. Kenapa screen out? Banyak masalah dengan screen out. Bentar, kaki sakit. Kenapa bisa screen out? Suatu job itu bisa screen out. Pertama, mungkin masalah dengan fracturing fluid. Jadi fracturing fluidnya jelek misalnya, ya, fluid. Udah itu apalagi masalah yang lain? Bisa juga misalnya screen out karena nomor 2 near wellbore friction. Perforasinya jelek. Nah, kalau perforasinya jelek, si propan ini kan solid material. Ya susah dia masuk gitu loh. Karena perforasinya nggak cukup besar. Nah, nomor 3 salah satunya lagi screen out terjadi misalnya karena leak off, karena excessive leak off. Leak off-nya itu berlebihan, sangat tinggi, excessive leak off. Fluid yang kita pompa itu, instead of ngebuka crack, dia malah kabur ke formasi. Nah, excessive leak off ini terjadi karena apa? Excessive leak off itu terjadi bisa juga karena misalnya high permeability, high perm. Kalau high perm kan wajar kan dia jadi kabur gitu loh fluid kita. Kedua, seperti yang Pak Zamzam bilang tadi, depleted reservoirnya. Pada saat depleted reservoir, maka apa yang terjadi? P closer, pressure-nya frac kita, dibagi dengan P reservoir, rasionya itu amat sangat tinggi. Saya perlu misalnya ya, 3000 PS. Untuk ngebuka si frac, ini closer frac ini, pressure closer ini adalah closer yang saya perluin untuk ngebuka si frac. Misalnya P closer saya untuk ngebuka frac itu saya perlu 3000 PSI. Ya. P reservoir saya sama dengan 1500. Maka perbandingannya berapa nih PC over PR saya? PC over PR saya, PC over PR, itu adalah dua kali lipat ya. 2 kali lipat. Oke. Yang wajarnya adalah 1,5. Nah, bandingin misalnya PC saya 3000 dan P-res saya sama dengan, karena depleted, jadi misalnya 500. Nah, PC over PR saya berapa nih? PC over PR. Jadi 6 kali. Nah, 6 kali ini akhirnya mendorong, karena closer pressure saya rasionya lebih tinggi dari reservoir pressure yang lembek, akhirnya dia ngedorong fluid untuk leak off. Big times. Apalagi deltanya sendiri, selain dia 6 kali, deltanya juga, kalau di sini deltanya adalah 1.500, di sini deltanya berapa? 2.500. Ya. Nah, ini yang masalah. Kalau misalnya kita deal dengan reservoir pressure yang rendah, karena apa? P frac pressure kita divided by reservoir pressure-nya rasionya tinggi sekali. Artinya apa? Si frac pressure kita itu akan ngedorong fluid untuk leak off gila-gilaan karena nggak ada pertahanan. Bayangin kita misalnya masuk, orang mau nyerang nih, mau nyerang suatu negara ya.
untuk masuk ke negara itu susah. Jadi dia akan kirim pesawat, kirim segala macam untuk ngebom segala macam. Tapi gitu si udah berhasil masuk ngelewatin tembok nih perbatasan, tentara itu ngelihat, loh kok nggak ada orang di sini? Tentaranya nggak ada ternyata. Jadi mereka itu cuma ngandelin rudal anti pesawat segala macam. Gitu masuk tentaranya nggak ada. Tentaranya itu either memang sedikit atau kabur. Artinya nggak ada perlawanan. Nah itu frag-nya itu untuk masuknya itu tetap kita perlu besar, tapi gitu masuk ke dalam nggak ada perlawanan. Nah ini akhirnya kita bebas saja semuanya. Semua tentara kita semuanya akhirnya bisa masuk negara tersebut. Ini contoh yang tidak baik ya, cuman ya yang kepikiran saat itu aja gitu loh. Kalau ngelihat acara TV kan suka banyak rame-rame. Gitu Pak Zamzam. Jadi memang screen out adalah masalah, bisa disebabkan oleh frag fluid yang jelek, jadi dia encer, atau near wellbore friction perforasinya nggak bagus, atau leak off yang tinggi. Leak off yang tinggi bisa disebabkan oleh high permeability, atau juga PC over PR yang tinggi. Kenapa PC over PR-nya tinggi bisa menyebabkan screen out? Karena dia akan ngedorong fluid untuk leak off ke formasi karena reservoir pressure-nya rendah. Ya, gitu. Ada lagi? Halo. Yup. Halo. Dari 3 ini yang paling sering yang mana Pak Yando? Sambung menyambung lah, Mas. Makanya perlunya mini frag. Itu adalah untuk mengidentifikasi kemungkinan 3 ini mana yang ada masalah nggak ketiga ini. Jadi bisa dideteksi dari awal. Jadi kita kalau misalnya mini frag, kita akan tahu nih satu persatu masalah-masalah ini apa. Ya. Cuman kalau misalnya di Indonesia, kalau misalnya perusahaan perforation-nya itu nggak bagus, maka nomor 2 bisa terjadi. Beberapa service company, jadi service company ini, kalau saya bilang ya, saya deal dengan banyak service company juga, terutama Schlumberger karena saya besar di Schlumberger. Kalau soal frag fluid, Halliburton tuh frag fluidnya itu sangat bagus, ya, tapi breakernya kurang. Baker, DJ, breakernya yang bagus, jadi frag fluidnya tapi kurang kuat, tipis. Kebalikannya si Halliburton. Nah, Schlumberger di tengah-tengah, gitu, ya, plus minusnya. Ada lagi? Halo Mas Endo, boleh nanya Mas Endo? Boleh dong. Oke, saya Sofiudi ini temannya Pak Zamzam. Ya. Mau nanya Mas, untuk fracturing job di Selisen. Di apa? Itu di Selisen. Oke. Kalau kita lihat dari log analisis, itu sepertinya di situ tidak ada air ya. Jadi memang SW di Selisen itu kan relatif sekitar 75-80%. Tapi saya berasumsi bahwa itu mau ke capillary bond sama clay bond. Baik. Nah, kenapa selama fracture job ini saya mendengar bahwa itu nanti keluar air? Apakah air ini memang terfragkan dari capillary pressure yang lepas atau bagaimana ya? Mungkin itu perlu penjelasan Mas. Makasih sebelumnya. Oke, jadi again ya, kalau kita mainnya, ini kan tadi Selisen ya, jadi kadang-kadang ada istilah Selisen atau sandy shale ya. Kalau kita main kayak misalnya gini loh, mungkin yang terjadi itu adalah kayak konsep di batu bara. Jadi kalau kita misalnya nge-frag di coal bed methane, CBM, nah itu air itu kan terlepas dari klit-klitnya itu kalau misalnya sudah terfrag. Jadi kalau misalnya nggak ke-frag, airnya itu nggak akan rilis. Nah, kalau airnya nggak rilis, gasnya juga nggak rilis. Nah, frag itu akan menolong si air-air ini untuk terproduksi dan namanya dewatering, dan baru sesudah itu klit-klit itu kan melepaskan si gas-gas tadi dari CBM. Jadi mungkin konsepnya mungkin rada ke sana ya Mas ya, tapi saya terus terang nggak pasti. Jadi sebenarnya dia membuka ya. Jadi kalau kita lihat klasifikasi pore itu, klasifikasi pore ada 3 tuh, 1 clay bond, 2 capillary bond, yang ketiga kan baru free fluid. Sepertinya fracture ini akan membuka pintu-pintu dari capillary bond itu menjadi lebih terbuka sehingga menjadi free fluid ya. Betul. Soalnya Mas. Pada saat kita nge-frag, kita tuh ngebuka dinding memang klasik ya.
kita akan ngebuka dinding itu secara klasik. Jadi kita akan kayak ngebuka pintu lah, gerak gitu loh. Ya, itu klasik. Kemudian kan pada saat kita ngebuka itu akan terbentuk dinding kan. Nah, di dinding-dindingnya ini pada saat kita terus mompa, kita pun akan bisa ngebuka yang namanya viscous opening pressure. Nah, viscous fractures ini, crack ini mungkin akan terbuka juga. Jadi memang kita ngebuka klasiknya, sesudah itu dindingnya terbuka, si dinding ini kemudian mulai tercrack one by one, gitu. Ya, kemungkinan besar begitu, Mas. Ada lagi? Ya, makasih Mas Ando. Sami-sami. Boleh. Pak Yando, bismillah, saya mau tanya. Ya. Oke, gimana? Ya, go ahead. Kedengeran? Coba saya baca ya, di chat ya. Oke. Resikonya ya, jadi ada dua resiko nih. Pertama resiko operation, execution, dan kedua resiko produksi. Resiko execution itu apa? Resiko execution ini misalnya yang tadi ini, yang screen out di tengah-tengah job. Kita udah mompa lama dan dia tiba-tiba belum selesai job, udah pressure up, udah naik ya. Itu resiko pertama. Resiko kedua itu di produksi ya. Nah, di produksi itu misalnya kita produksinya tidak tercapai sesuai yang kita simulasikan. Kenapa tidak tercapai? Mungkin asumsi kita yang salah, atau mungkin pemilihan material kita yang salah, atau mungkin frag design kita yang salah, ya pendekatan kita. Mestinya kita nge-frag untuk high perm, ternyata candidates kita adalah low permeability. Atau misalnya kita mestinya mompa propan yang besar, kita mompanya propan yang kecil. Nah, bagaimana meminimize ini semua? Cara meminimize ini semua ya diskusi dengan ahlinya. Jadi kalau misalnya ada suatu job segala macam, pastikan kalian berdiskusi dan ahlinya. Sama kayak kita ada penyakit ke dokter lah. Yang kedua, ask for second opinion. Jadi jangan cuma percaya sama satu orang, si service company saja, tapi bisa juga tanya dengan yang lainnya juga gitu loh. Ya, jadi ada second opinion lah. Kan banyak juga kalian punya teman yang mungkin teman itu udah pernah nge-frag juga gitu loh. Nah, itu bisa dijadikan teman diskusi juga ya. Sebenarnya begitu. Jadi harus kita minimize resiko operation dan resiko produksi. Karena apa? Harga frag ini mahal. Jadi kalau misalnya kita mau hitung US dollar per menit, frag ini adalah yang paling mahal di oil field. Lah kita mompa harga misalnya 200.000, mompanya cuma sejam. Memang drilling harganya 30 juta, tapi 30 juta ngedrillnya berapa? Ya 2 bulan, 3 bulan kali. Nah kalau si frag 300.000, tapi cuma sejam mompanya, bahkan kurang. Ya. Jadi kalau secara activity, ini adalah investasi yang mahal, tapi ya most of the time, economic wise, dia juga akan memberikan return yang bagus. Artinya apa? Artinya most of the frag job harus bisa pay the jobnya itu dari produksi yang dihasilkan harus kurang dari 2 bulan atau 3 bulan. Itu baru kita bilang sukses. Ya. Next, ada lagi? Pak Yando, ini dan Aldi, Pak. Ini Pak mau nanya Pak. Jadi kan kalau dari pengalaman Pak Yando sama ini kan, jadi kan Pak Yando kan banyak itu mengevaluasi banyak frag proposalnya dari berbagai macam service company. Jadi biasanya Bapak mengambil ukuran apa saja untuk mengatakan bahwa wah ini frag, ini proposalnya masuk akal, wah ini proposalnya jelek atau dan sebagainya gitu Pak. Oke, saya jawab ya. Jadi misalnya kita melihat suatu frag proposal itu kan tebal sekali ya. Jadi frag proposal itu tebal sekali dan kita kadang-kadang lost in translation. Yang pasti frag proposal itu harus punya beberapa yang namanya important numbers. Important numbers itu apa aja? Kita harus lihat bahwa FCD-nya di frag proposal itu, FCD itu harus di atas atau sama dengan 1.2. Ini ada selalu garis nih. FCD itu harus di atas atau sama dengan 1.2. Ini 1,
ya. Conductivity itu yang tadi ya, yang width dikali dengan propan permeability harus lebih besar atau sama dengan 3000 milidarcy feet ya. Ini adalah conductivity. Ini FCD 1.2. Udah itu kita harus lihat lagi. Oh, width-nya si frag itu anything between 0.1 sampai 0.3 inch. Oke, udah itu ada juga istilah namanya propan concentration in the fractures. Propan concentration in the frag. Itu harus lebih besar atau sama dengan 2 pound per square foot. Apa maksudnya ini? Maksudnya itu adalah kalau misalnya kita ngebuka frag, kemudian kita masukin propan. Nah, pas kita ngebuka itu kan ada dinding nih, dinding frag di kiri dan di kanan, ya. Kayak kita ngebuka frag, itu kita masuk ke dalamnya. Nah, itu ada dinding, sebelah kiri kita ada dinding, sebelah kanan kita ada dinding. Itu kita ambil 1 feet square dari kiri dan 1 feet square dari kanan. Jumlah propannya di 1 feet square itu ada berapa? Itu harus match di 2 pound per square foot ini, ya. Udah itu net pressure, P net, which is net pressure, itu hopefully is anything, kalau net pressure paling tinggi itu di frag itu adalah 1.500 biasa ya. So anything between di Indonesia 500 maybe sampai 1.500 PSI ya. Nah, ini all this condition that has to be met lah dari suatu frag job. Yang ketiga of course frag height-nya. Frag height itu nggak tembus ke frag height tidak tembus ke air, water zone or gas cap zone atau zone yang tidak kita mauin. Ya, jadi nomor 1 kita lihat di proposal itu FCD-nya berapa, hopefully lebih dari 1.2, conductivity-nya lebih dari 3000, propan concentration in the fracture-nya lebih dari 2 pound, net pressure width-nya, sorry ini nomor 3, nomor 4 dan make it simple. Ya. Nah ini, ya ini 4 parameter utama lah untuk menilai suatu frag proposal. Oke? Ada lagi? Nah, itu aja Pak. Siap, terima kasih Pak. Sami-sami. Next. Di chat ya. Coba saya aja yang baca nih. Thanks Yando, pengalaman di deltaic zone bagaimana? Nah, deltaic ini ya, ini kalau sandwich gitu, layernya tipis-tipis, kayak gitu ya memang susah juga untuk kontensi frag ya, tapi ya itulah ya, frag diperlukan di sini itu lebih untuk menyatukan semua layer-layer tipis ini ya, si sandwich tadi supaya bisa nyambung semuanya ke satu body frag dan dibawa. Soalnya kalau kita misalnya deal dengan layer-layer tipis, kemudian kita mau perforate, casing dan perforate. Nah, si perforate aja bisa miss kan, miss fired, dia malah fired di tempat yang bukan sand ya. Nah, frag ini nggak peduli kan, frag ini akan menyatukan semuanya menjadi satu body dan akan membawa minyak out of it ke wellbore dan ke atas ya. Apalagi ini Pak Yando mengenai frag containment, apakah ada rule of thumb saat well screening mengenai minimum shell interval above and below target zone, lalu isolation pada annulus kan mengandalkan cement bond yang bagus, apakah ada guidance to minimum interval cement bond? Oke, saya jawab tentang high growth dulu ya, bagaimana kita bisa kontensi frag. Jadi ada 2 hal yang penting juga untuk kontensi frag ya. Saya gambar di sini sekali. Nah, ini adalah shell kita ya. Sand kita dan shell. Pertama, tebalnya si shell ini by the book numbernya ya, tebalnya si shell, si barrier kita tebal itu adalah 25 feet. Ini adalah angka plus minusnya. Artinya apa? Ini bukan 2,5 ya, 25 feet. Artinya kalau misalnya tebal shell kita itu barrier kita cuma 10 feet, jebol. Tebalnya 100 feet, nggak jebol. Gitu loh. Jadi 25 feet ini adalah angka di mana kita nggak tahu dia jebol atau tidak. Oke, itu nomor 1. Nomor 2 adalah stress contrast. Gimana kuat nih si stress ini? Si stress contrast ini. Misalnya si shell ini
stress contrast yang kuat itu gimana? Stress contrast yang kuat, of course, most of the time bagusnya itu yang pasti tidak jebol dan lain-lain tuh kalau bisa ya di atas maybe 500 psi ya. Kalau di Amerika itu more than 1000 psi, 1500 psi. Atau misalnya fairly speaking di atas 1000 psi lah. Nah, kalau stress contrast ini kuat, maka dia juga nggak jebol ya. Nah, gimana kalau kita punya masalah nih, tebal kita tipis atau stress contrast kita nggak besar, gimana ngakalinya? Nah, banyak cara untuk ngakalinya. Stress containment nih. Salah satu cara ngakalinya pakai fluid yang tipis. Ya, fluidnya itu encer. Pakai fluid, track fluidnya yang encer, ya. Encer. Nomor 2 apa? Bisa juga misalnya dikasih lapisan nih di sininya. Dikasih lapisan pasir duluan. Kita kasih lapisan propan sebelum ngejob yang utama, ya. Udah itu nomor 3, cara ngatasinya juga gimana? Volumenya dikecilin misalnya. Volume jobnya yang tadinya mau pompa 200.000 pound, ya kurangin aja jadi 100.000 pound misalnya. Volume jobnya dikecilin, ya. Cara lain misalnya gimana? Cara lain ya misalnya pakai, mainly 3 inilah. Fluidnya diencerin atau pakai clear frag istilahnya kalau di Schlumberger, kemudian lapisannya dikasih lapisan propan di sini. Udah itu volume job, total volume jobnya kita juga kita kurangi, ya. Pak Yando, Yes. saya yang bertanya ini. Jadi istilahnya dari 3 solusi ini ketika desain frag itu akan dikomunikasikan oleh service company ke klien gitu ya? Iya, tapi kan pada saat si service company membuat desain ini, dia banyak asumsi, Mbak. Asumsinya apa aja? Asumsinya kan dia akan nggak tahu stress contrast ini berapa. Dia baru tahu estimate stress contrast ini sesudah mini frag, gitu. Jadi pada saat asumsi awal mungkin dia akan kasih proposal yang nice and smooth and sweet, and beautiful gitu loh. Yang ideal gitu ya? Tapi pada saat mini frag nanti baru ketahuan nih misalnya ada masalah apa. Oh, loh, kok ada trend high growth? Itu ada analisanya pada saat decline kok trendnya high growth. Atau oh, kok ini net pressure-nya kecil sekali. Oh, loh, kok ini? Nah, akan banyak. Mungkin mudah-mudahan nggak banyak, tapi akan ada beberapa loh kok ini gitu loh. Nah ini loh kok ini yang kita akan tahu pada saat mini frag dan itu harus mereka komunikasikan. Jadi most of the time dan kalau bisa ya kita harus ada juga engineer kita, oil companies dari KKS dari klien yang ke lokasi juga ya kan bareng sama si service company menganalisa bareng gitu. Betul, thank you. Yang kedua, Yando. Apa? Yang CBL? Oh, CBL. Ya CBL-nya harus bagus. Iyalah, CBL-nya bagus. Berapa ya? 5 millivolt atau maksimum 15 millivolt gitu loh. Kenapa? Kalau misalnya CBL nggak bagus, yang terjadi itu apa? Yang terjadi fluid itu bisa lari. Kalau propannya nggak akan lari lewat si CBL, lewat micro cement itu nggak akan bisa lewat, ya. Tapi air bisa tuh lari. Nah, kalau airnya misalnya kita mau nge-frag ke depan, tapi airnya lari ke atas dan ke bawah, apa yang terjadi? Frag volume kita kecil kan? Padahal propan yang kita mau taruh di belakang banyak nih, yang bakal mau masuk nih. Tapi frag volumenya kecil, kenapa? Fluidnya lari tuh lewat si CBL yang jelek, cement bond yang jelek. Betul. Itu resikonya, kita screen out. Intervalnya maksudnya Pak Yando, jadi kayak apakah kita harus minimum punya 20 feet interval? Nggak ada. Kalau di CBL nggak ada seperti itu. Jadi istilahnya walaupun kita hanya punya kalau punya CBL-nya feet aja jelek, nggak apa-apa. range-nya kecil juga dia akan lari ke sana sini. Oke. Ya. Makasih. Sami-sami. Rasio harga nih, ada lagi dari Pak Zamzam. Walah nanya harga. Rasio harga 1 job frag vertical well versus 2 stage frag job di horizontal well, 3 stage dan lain-lain berapa kali? Oke, Pak Zamzam, ini good question. Yang pertama yang pasti bedanya di mobilisasi ya. Mobilisasi yang tadinya 1 well sekarang mau 10 stage juga mobilisasinya kan cuma 1. Kemudian
rig up dan lain-lain. Jadi kalau misalnya multi stage itu pasti akan lebih murah lah daripada si vertical alone. Nah, lebih murah berapa? Misalnya satu job 150K, ya 150.000. Nah, pada saat ada stage kedua, ketiga, keempat di horizontal well yang bisa continuously pumping, maka dia mungkin akan turun setengahnya, Pak Zamzam. Plus minusnya gitulah, setengahnya sampai 75% lah. Nah, gitu. Menarik. Jadi kasarnya gitulah ya, kalau kawan-kawan lagi ngusulin itu, kadang-kadang kita banyak potensi seperti itu, kawan-kawannya masih belum berani. Belum beraninya mungkin bukan masalah uang, keyakinan, tapi pengalaman pernah tidaknya. Karena di Indonesia ini sangat jarang kayaknya. Sangat Gitu. jarang, tapi CPI udah pernah melakukan. Ya. Di Balam kita udah pernah juga multi stage frac, 6 stages, horizontal segala macam. CPI udah melakukan. Medco nyaris melakukan. Mestinya awal 2020. COVID. Gitu. Jadi gini, Om Yando ini kan nyuruh kita nyari 1 juta barrel nih. Nah, sekarang Om kan mumpung ada di atas, ditolong, didukung. Masalah apalagi ada growth split lah apa. Ini contoh nih, ada Pasopi di sini nih. Ini di ONWJ itu ada nama reservoir namanya ring 32. Itu pelamparannya luas. Sementara hanya bisa dicolok dengan vertikal atau deviated. Nah, bayangan saya kalau itu bisa di horizontal, taruhlah 500 meter ya, jangan banyak-banyak. Bikinlah 3-4 stage. Insya Allah itu satu sumur bisa 5-6 kali lipat gitu dari sumur yang ada sekarang gitu. Kan dia low permeability, low resistivity pay. Nah, Dan itu yang kemarin ONWJ sukses ya. Kita nge-frac 1 stage aja, kita nge-frac di well. Ya, lupa saya Itu juga. hasilnya bagus, dapat 400 BOPD-an, 500 sampai 400. Ya, itu dari vertikal. Nah, kalau horizontal, kaliin aja misalkan kayak gitu. Karena Dan gini, Om. betul. Tapi ini perlu persiapan Pak Zamzam. Karena apa? Karena kita kan main offshore nih. Nah, itu pertanyaan saya ke arah sana, Om. Ya, Jadi kita di perlu satu batch. di satu sisi kalau nggak simulation batch, kita perlu kapal yang besar lah untuk nampung semuanya. Karena apa? Karena kalau udah multi stage itu kan kita akan numpuk banyak chemical dan propan dan lain-lain. Ya. Nah, itu perlu dipilotkan nih, mumpung ada Pak Sopi di sini. Pak Sopi, ini menarik. Daripada kita harus bikin platform, misalkan reservoir di ujung sana itu nggak terjangkau sama sumur karena terlalu jauh. Bikin platform juga kagak mampu. Jadi ya solusi seperti ini nih yang mungkin ke depan ini kita akan meminta kawan-kawan di PHONWJ untuk melakukan ini. Syukurlah. Ya. Apalagi ONWJ itu kan yang paling ya saya bilang maju lah ya. Maju secara pengen coba berpikir segala macamnya gitu loh. Dan ini mereka saya harapkan menjadi leader juga untuk bisa menjadi contoh buat yang lain. Nah sekarang minta duitnya nih sama Om. Sekalian minta diskon sama Slaberjenya gitu loh. WhatsApp. Oke, lanjut. Itu aja tantangan supaya 1 juta. Terima kasih ya, Pak Zamzam. Paling tidak. Ya, itu poin yang benar yang Pak Zamzam bilang ya. Jadi bahwa kita akan lebih murah pada saat kita multi stage. Jadi kalau misalnya satu vertical well itu produksi 50, kalau di multi stage sampai 10 stages ya berarti si 50 tadi ya dikali 10, as simple as that lah, plus minusnya. Nah, jadi 500, ya of course nanti akan ada yang bilang, oh nanti kan ada cross flow, ada segala macam, reservoirnya nggak homogeneous, segala macam, ya itulah. Tapi plus minusnya ya dikali aja. Tinggal dikasih safety factor berapa. Dan harga akan lebih murah, karena dia, si frac unitnya kan udah nangtung di atas itu, di atas si well itu, jadi tinggal dung, pompa, shutdown, mixing, dung lagi, gitu. Jadi bisa continuous. Seperti di Chevron itu udah ada SPI papernya, kita nge-frac itu 6 stages itu sehari beres 6 frac, 6 stages ya. Anyway, sehari beres ya. Oke. Sehari beres 6 stages, Pak. Ada lagi pertanyaan? Ya udah, lanjut. Ya. Oke, kalau udah nggak ada lagi, I think is a few more 1-2 slides lagi.
data requirement udah, reserve ingetin ini angka 270 kali ya. Udah itu ekonomik. Nah, ekonomik ini ya seperti saya bilang tadi, payout time frag itu harus kalau mau nyebutnya sukses itu untuk saya harus di bawah 1 sampai 3 bulan ya. Kebayar gitu loh. Fracturing material, kita ada namanya fracturing fluid. Fracturing fluid ini kental ya, teman-teman. Jadi fracturing fluid ini adalah kalau air itu 1 centipoise, air 1 centipoise, oke. Bubur jagung. Nah, ini kalau bubur kan kebayang itu 50 centipoise. Nah, kekentalannya. Nah, kalau frac fluid ini 700 centipoise. Jadi kental sekali. Kita gantung gini dia nggak ngedrop kayak apa namanya slimy apa yang gel-gel yang dipegang anak-anak kecil tuh ya. Jadi air itu 1 centipoise, bubur 50 centipoise, frac itu 700 centipoise, kental sekali ya. Selain si frac fluid ada juga propan. Nah, propan ini akan create permeability 100 sampai even 500 milidarsi, 500.000 milidarsi. Oke. Nah, itulah presentasi saya. Udah 2 jam nih dengan di awal-awal hilang sinyal segala macam. Ini adalah LinkedIn saya, tinyurl.com/ariando, nyambung menjadi teman kita di LinkedIn. Dan terima kasih kepada Pak Panitia yang sudah memfasilitasi dan mengadakan acara ini. Terima kasih dan semoga teman-teman mendapatkan ilmu yang berguna ya. Ada apa-apa tinggal kontak saya. Tadi kan di slide-nya ada nomor handphonenya juga, nomor WhatsApp-nya. Kontak aja saya ya. Dan saya mah kalau lagi nggak tidur dan lagi nggak meeting, ya insya Allah saya akan jawab ya. Makasih Mas Rida, Mas Merza dan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.